بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، عقد الإمام النووي رحمه الله تعالى في كتابه رياض الصالحين بابا عنوانه باب المحافظة على الأعمال. والمحافظة على الأعمال تعني أمرين: الأول أن يحرص المسلم حرصا شديدا على أداء الأعمال والوظائف الشرعية في أوقاتها المحددة، السنن منها والفرائض، وكل عمل لزمه ولازمه وحافظ عليه يعتني بأدائه في وقته، فيكون بذلك محافظا على العمل. الأمر الثاني أن هذا العمل الذي واظب عليه من صلاة ليل أو نحو ذلك إن فاته ولم يتمكن من أدائه في وقته يقضيه بعد الوقت إن كان مما يقضى أو مما جاءت السنة بقضائه، وإلا يكون عملا قد فات وقته. فشاهد القول أن المسلم ينبغي أن يكون على محافظة شديدة على الأعمال مداوما عليها. ومر معنا سابقا أن أحب العمل إلى الله سبحانه وتعالى أدومه وإن قل، أي وإن كان العمل قليلا ويداوم عليه خير من عمل كثير ينقطع عنه. والمؤلف رحمه الله تعالى أورد تحت هذه الترجمة آيات وأحاديث. بدأ الآيات بقوله تعالى: ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون. والمعنى أي ألم يأتي ويجيء الوقت الذي تلين به قلوبهم وتخشع لذكر ربهم سبحانه وتعالى، لذكر الله الذي هو القرآن الكريم، بحيث تنقاد لأوامره وترتدع عن زواجره. وهذه الآية فيها الحث على الاجتهاد في خشوع القلب وإخباته، فإن الله سبحانه وتعالى أنزل هذا الكتاب لتخشع القلوب بتلاوته وتلين بقراءته. وأنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا، بحيث يتذكر المؤمن ما فيه من المواعظ الإلهية والأحكام الشرعية كل وقت، ويحاسب نفسه عليها كل وقت، فيكون بذلكم مؤديا هذا المقصد الذي ترجم لأجل المصنف رحمه الله وساق الآية لأجله، الذي هو المحافظة على العمل، بخلاف إذا كان انصرفت نفسه عن الخير وابتعدت عنه. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, segala puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan karunia yang Allah limpahkan kepada kita. Semoga salawat dan salam senantiasa tercurahkan kepada suri teladan kita, junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan keluarganya serta seluruh sahabat beliau tanpa terkecuali. Para pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Al-Imam Nawawi rahimahullah dalam kitabnya Riyadhus Shalihin membuat sebuah bab yang beliau beri judul Babul Muhafazati 'alal A'mal, yaitu bab tentang menjaga amalan-amalan saleh. Dan ini dimaksud dengan al-muhafazah, menjaga amalan-amalan saleh di sini adalah dua perkara. Yang pertama yaitu seorang muslim hendaknya semangat dalam menjalankan amalan-amalan saleh
dan syariat-syariat Islam dikerjakan sesuai dengan waktunya yang telah ditentukan. Baik perkara-perkara yang wajib maupun perkara-perkara yang sunnah. Yaitu setiap dia mengamalkan amalan yang dia kerjakan, hendaknya dia berusaha untuk mengerjakannya sesuai dengan pada waktunya. Ya, dia menjaga mengerjakan amal tersebut pada waktunya yang telah ditentukan. Ini perkara yang pertama. Perkara yang kedua yang dimaksud dengan menjaga amalan adalah yaitu dia berusaha untuk berkesinambungan dalam menjalankan amalan tersebut, continue dalam menjalankan amalan tersebut. Baik sholat malam, ya, ataupun yang lainnya, ya, sedekah dan yang lainnya. Dan jika ternyata dia luput tidak sempat mengerjakan amalan yang biasa dikerjakan, ya, karena ada suatu perkara dia tidak bisa mengerjakannya, maka dia tidak bisa mengerjakan pada waktunya, maka jika mungkin untuk diqadha amalan tersebut, maka hendaknya dia mengqadha amalan tersebut. Akan tapi jika ternyata amalan tersebut tidak bisa diqadha, maka telah luput darinya amalan tersebut. Karena beberapa amalan datang sunnah Nabi SAW menjelaskan jika luput bisa diqadha, dikerjakan pada waktu yang lain. Dan telah lalu para pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, hadis Nabi SAW yang menjelaskan bahwasanya amalan yang berkesinambungan, yang kontinu, meskipun sedikit, itu lebih disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kata Nabi SAW, ahabul a'mali ila Allah adwamuha wa inqal. Bahwasanya amalan yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala adalah yang paling berkesinambungan, yang paling kontinu, meskipun sedikit. Dan ini lebih disukai oleh Allah Subhanahu wa taala daripada amalan yang banyak, ya, amalan yang banyak akan tetapi nanti terputus. Dan dalam hadis ini, Al-Imam Nawawi rahimahullah membawakan ayat-ayat dan hadis-hadis dari Nabi SAW yang menjelaskan tentang bab al-muhafadzah 'alal a'mal. Bab tentang bagaimana kita menjaga amalan-amalan soleh kita. Yang pertama adalah firman Allah Subhanahu wa taala, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Alam ya'ni lil ladzina amanu an takhsha'a qulubuhum li dzikrillah wa ma nazala minal haqq." وَلَا يَكُونُوا كَالَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِ فَطَالَ عَلَيْهِمُ الْأَمَدُ فَقَسَتْ قُلُوبُهُمْ. Kata Allah Subhanahu wa taala, belumkah datang waktunya kepada orang-orang yang beriman agar mereka khusyuk hati-hati mereka karena mengingat Allah Subhanahu wa taala dan apa yang diturunkan berupa kebenaran. وَلَا يَكُونُوا كَالَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ, dan hendaknya janganlah mereka orang-orang beriman sebagaimana orang-orang yang telah diberikan Alkitab sebelum mereka. Dan tatkala telah panjang masa, akhirnya qasat qulubuhum, akhirnya hati-hati mereka pun menjadi keras. Surat Al-Hadid ayat ke-16. Para pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala mengingatkan bahwasanya sudah tiba waktunya bagi orang yang beriman, ya, tatkala mereka mendengarkan zikrullah, tatkala mereka membaca Al-Qur'anul Karim dan apa-apa yang terdapat dalam Al-Quran, hendaknya mereka mengkhusyukkan hati-hati mereka. Ya. Karena dalam Al-Quran, jika dibaca dengan benar, ya, akan mengantarkan orang-orang yang beriman tunduk kepada perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala dan mengantarkan mereka untuk menjauh dari hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena dalam ayat ini ada anjuran, ya, untuk berusaha bisa khusyuk tatkala membaca Al-Quran. Karena Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Quran, zikrullah, menurunkan Al-Quran agar hati-hati manusia bisa khusyuk, ya, bisa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya Allah berfirman dalam ayat yang lain, "Walau law anzalna hadzal Qur'ana 'ala jabal la ra'aitahu khashi'an." Kata Allah Subhanahu wa taala, kalau seandainya kami turunkan Al-Qur'an ini pada sebuah gunung, maka engkau akan melihat gunung tersebut menjadi khusyuk. Jika gunung bisa menjadi khusyuk, ya, bagaimana dengan hati-hati manusia? Dan dalam Al-Quran, ya, jika orang bacanya dengan khusyuk, maka dia akan senantiasa ingat kepada Allah Subhanahu wa taala, senantiasa akan mengingat akan hari akhirat. Allah ingatkan terus dan dia terus muraja Al-Quran sehingga dia akan mengingat bahwasanya di depan dia ada akhirat. Dengan demikian dia akan terdorong untuk berusaha menjaga amalan-amalan solehnya. Berbeda dengan orang yang disibukkan dari membaca Al-Quran sehingga lupa dari mengingat Allah, lalai dari mengingat Allah Subhanahu wa taala. Orang seperti ini, mereka, ya, keras hati mereka sehingga mereka tidak semangat untuk menjaga amalan-amalan soleh mereka. ثم أورد رحمه الله تعالى وقفينا بعيسى بن مريم وآتيناه الإنجيل وجعلنا في قلوب الذين اتبعوه رأفة ورحمة ورهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليهم إلا ابتغاء رضوان الله فما رعوها
حق رعايتها. وهذه الآية الخطاب فيها كان مع النصارى، ولهذا خص عيسى بالذكر، لأن السياق مع النصارى الذين يزعمون أنهم أتباع له. ولهذا قال قبلها سبحانه وتعالى وجعلنا في قلوب، قال جل وعلا في ثم قفينا، نعم قال في الآية التي قبلها ثم قفينا على آثارهم برسلنا، ثم قفينا على آثارهم برسلنا. وقفينا بعيسى بن مريم، خصه بالذكر لأن السياق هنا مع النصارى الذين يزعمون أنهم أتباع له. فيقول جل في علاه ثم قفينا على آثارهم برسلنا وقفينا بعيسى بن مريم وآتيناه الإنجيل، أي أنزلنا عليه الإنجيل، وجعلنا في قلوب الذين اتبعوه رأفة ورحمة، أي أنهم تخشع قلوبهم، وفيها هذا المعنى، معنى الخشوع. ورهبانية ابتدعوها، الرهبانية العبادة، وهؤلاء ابتدعوها من عند أنفسهم وألزموا أنفسهم بها، والله سبحانه وتعالى لم يفرضها عليهم ولم يوجبها عليهم ولم يكتبها عليهم، وإنما هم ابتدعوها وألزموا أنفسهم بها. ثم ماذا؟ مع ابتداعهم لها وإلزامهم أنفسهم لها ما رعوها حق رعايتها، ما رعوها حق رعايتها. قال فما رعوها حق رعايتها، أي ما قاموا بها ولا واظبوا عليها ولا حافظوا عليها، مع أنهم ألزموا نفسهم بأن يعبدوا الله سبحانه وتعالى بها فلم يواظبوا عليها. وهذا موضع الشاهد للترجمة من ذكر المصنف لهذه الآية من قوله فما رعوها حق رعايتها، لأن باب المحافظة على الأعمال هو يسمى في كتب منازل السائرين يسمى منزلة الرعاية للعمل. والرعاية للعمل تعني المواظبة عليه والمحافظة عليه. والإمام ابن القيم رحمه الله تعالى أورد هذه الآية الكريمة في كتابه مدارج السالكين، وهو يتحدث عن منازل السالكين، ومن ضمنها منزلة الرعاية. أورد رحمه الله هذه الآية الكريمة ثم قال ما نصه، والقصد أن الله سبحانه وتعالى ذم من لم يرعى قربة ابتدعها لله حق رعايتها. ذم الله سبحانه وتعالى من لم يرعى قربة ابتدعها لله حق رعايتها، فكيف بمن لم يرعى قربة شرعها الله لعباده وأذن بها وحث عليها. وهذا وجه الاستشهاد بهذه الآية، ليس من باب الاستشهاد بها على عمل لم يشرع يطلب من صاحبه أن يواظب عليه، بل المراد هذه الأعمال المشروعة والطاعات المشروعة التي وفقك الله سبحانه وتعالى للعمل بها، عليك أن ترعاها بحق رعايتها بأن تواظب عليها وتحافظ عليها وتعتني بها. Para pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian Al-Imam Nawawi rahimahullah membawakan ayat berikutnya, yaitu firman Allah Subhanahu wa taala, wa qaffayna bi Isa bin Maryam wa atainahu al-Injil. Kemudian kami iringkan ya para rasul-rasul tersebut dengan Nabi Isa alaihissalam, yakni putra Maryam, dan kami berikan kepada Nabi Isa al-Injil, kitab Injil. Wa ja'alna fi qulubil ladzina tabauhu ra'fatan wa rahmah, dan kami jadikan dalam hati-hati para pengikut Nabi Isa alaihissalam, hati-hati mereka rafah dan rahmah, rasa santun dan rasa kasih sayang. Wa rahbaniyah ibtada'uha, dan
bentuk ibadah rahbaniyah yang mereka ada-adakan, ma katabana alaihim. Padahal ibadah tersebut tidak pernah kami wajibkan kepada mereka. Illa btigha ridwanillah. Dan mereka melakukannya dalam rangka mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Fama ra'auha haqqa riayatiha. Namun mereka tidak menjaga amalan yang mereka ada-adakan tersebut sebagaimana mestinya. Para pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ayat ini tatkala diturunkan yaitu khitab, yaitu yang diajak bicara adalah orang-orang Nasara. Oleh karenanya Allah Subhanahu wa taala mengkhususkan penyebutan Nabi Isa alaihissalam. Ya. Padahal sebelumnya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Tsumma qaffayna ala atharihim birusulina." Kemudian kami mengeringkan rasul-rasul yang lain setelah rasul-rasul tersebut. Kemudian Allah mengkhususkan penyebutan Nabi Isa, kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa qaffayna bi Isa bin Maryam." Kemudian kami iringkan pula dengan Nabi Isa alaihissalam. Oleh karenanya khitab ayat ini berkaitan dengan orang-orang Nasara yang mereka mengaku bahwasanya mereka adalah orang-orang yang setia mengikuti Nabi Isa alaihissalam. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang pengikut Nabi Isa yang sebenarnya, ya, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kepada Nabi Isa kitab Injil, dan Allah Subhanahu wa taala menurunkan kepada hati-hati orang-orang yang mengikuti Nabi Isa alaihissalam rasa santun dan juga rasa rahmat kasih sayang, ya. Akan tapi ternyata setelah itu pengikut Nabi Isa alaihissalam mengadakan suatu ibadah rahbaniyah, suatu bentuk ibadah ibtada'uha yang mereka buat-buat, ya, yang mereka buat-buat yang tidak pernah diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada mereka. Dan maksud mereka membuat ibadah tersebut adalah untuk mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Setelah mereka membuat ibadah baru yang tidak pernah diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang tidak pernah disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, mereka pun tidak menjaga ibadah yang mereka buat-buat tersebut. Para pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di sini Imam Nawawi rahimahullah membawakan ayat ini maksudnya untuk mengingatkan kepada kita bahwasanya ternyata orang-orang Nasara setelah mereka membuat ibadah baru yang tidak pernah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, mereka mewajibkan diri mereka untuk melakukan suatu ibadah yang tidak pernah diwajibkan oleh Allah, mereka pun tidak menjaga ibadah tersebut. Fama ra'auha haqqa riayatiha, artinya falam yuwadzibu 'alaiha, artinya mereka tidak menjaga ibadah tersebut. Karena riayah, ya, maksud dari riayah terhadap suatu amalan adalah menjaga amalan tersebut dikerjakan dengan baiknya dan bersifat kontinu, berkesinambungan, ya. Oleh karenanya maksud dari ayat ini sebagaimana dijelaskan oleh Imam Ibnu Qayyim rahimahullah dalam kitabnya Madarijus Salikin, ya, beliau menyebutkan tentang tingkatan-tingkatan ibadah, di antaranya adalah riayah, yaitu menjaga amalan. Dan beliau berkata, kata beliau rahimahullah, wal qasd, dan maksud dari ayat ini, tatkala beliau menyebutkan ayat dari surat Al-Hadid ini, kata Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, wal qasdu anna Allah Subhanahu wa taala zamma man lam yar'a qurbatan ibtada'aha lillahi ta'ala haqqa riayatiha. Maksudnya Allah Subhanahu wa taala mencela orang yang tidak menjaga suatu bentuk ibadah yang dia buat-buat karena Allah Subhanahu wa taala, dan dia tidak menjaga ibadah tersebut dengan baik. Fa kaifa biman lam yar'a qurbatan syara'aha Allahu li ibadihi wa adina biha wa hatta 'alaiha. Maka bagaimana lagi dengan orang yang tidak menjaga ibadah yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan Allah mendorong untuk melakukannya. Jadi maksud dari ayat ini jangan sampai disalahpahami oleh sebagian orang, bukan maksudnya kalau kita sudah bikin bid'ah harus kita jaga, enggak. Allah menjelaskan bahwasanya mereka orang-orang Nasara yang sudah salah, ya, salah dalam membuat ibadah baru, itu pun mereka tidak melazimi ibadah tersebut, dan itu dicela oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana lagi dengan ibadah yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, bahkan diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk dilakukan, bahkan dianjurkan, dimotivasi oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melakukannya, kemudian seorang muslim tidak menjaga amalan tersebut. Itu maksud dari ayat ini. Jadi intinya yang syahid, yang jadi perhatian kita dari ayat ini yaitu firman Allah Subhanahu wa taala, fama ra'auha haqqa riayatiha, artinya mereka tidak menjaga amalan tersebut sebagaimana mestinya. Karenanya seorang muslim tatkala melakukan suatu ibadah, maka hendaknya dia menjaga ibadah tersebut, terus kontinu dalam melaksanakan ibadah tersebut secara berkesinambungan. ثم أورد الإمام رحمه الله تعالى قول الله عز وجل
ولا تكونوا كالتي نقضت غزلها من بعد قوة أنكاثا. هذا مثل ضربه الله سبحانه وتعالى في القرآن لحال امرأة غزلت غزلا قويا حتى استحكم وتم ما أرادت منه، ثم لما استحكم وكمل وتم نقضت فجعلته أنكاثا، فتعبت مرتين، مرة في غزله ومرة في نكثه، ولم تستفد شيئا سوى الخيبة. فالذي يكرمه الله سبحانه وتعالى بالعبادة ويلتزم بها ينبغي أن يواظب عليها، لا أن يعود بعد المواظبة على العبادة إلى حال التفريط والإضاعة وإلى الحور بعد الكور. فينبغي عليه أن يحرص على الاستمرار والمداومة، ولا تكون حاله كالتي نقضت غزلها من بعد قوة أنكاثا. Kemudian Al-Imam Nawawi rahimahullah membawakan ayat berikutnya dalam surat An-Nahl ayat 92 di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wala takunu kallati naqadat ghazlaha min ba'di quwwatin ankatha." Yang artinya, dan janganlah kalian seperti seorang wanita yang menguraikan benangnya yang sudah dia pintal dengan kuat, akhirnya dia uraikan menjadi tercerai-berai. Ya. Maksud dari ayat ini yaitu Allah Subhanahu wa taala memberikan perumpamaan dalam Al-Qur'an tentang kondisi seorang wanita yang telah memintal benang dengan pintalan yang sangat kuat, pintalan benang yang sangat kokoh. Kemudian tatkala pintalan benang tersebut sudah sangat kokoh dan kuat, maka dia pun menguraikan kembali pintalan tersebut. Kalau kita perhatikan dalam perumpamaan ini, maka kita dapati wanita ini capek dua kali. Ya, dia ta'ibat marratain, dia capek dua kali. Capek pertama kali dalam memintal benang, butuh kesabaran, ya, butuh rasa letih, capek untuk bisa memintal benang tersebut, bahkan apalagi dengan pintalan yang kuat dan kokoh. Ini butuh, ini capek dia memintal tersebut. Kemudian capek yang kedua, dia uraikan kembali pintalan tadi. Pintalan tadi yang sudah dipintal dengan kuat dan kokoh, dia uraikan satu persatu sehingga tercerai-berai. Ini adalah perumpamaan yang dibuat oleh Allah Subhanahu wa taala agar kita atau agar seorang muslim jika telah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, diberi kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melakukan suatu ibadah, maka dia hendaknya menjaga ibadah tersebut. Ya, berusaha melaksanakan ibadah tersebut dengan kontinu, berkesinambungan. Jangan sampai akhirnya dia uraikan ibadah tadi yang sudah dia susun dengan kuat dan kokoh, akhirnya dia kembali kepada masa lalunya, dia tinggalkan ibadah tadi. Ini menunjukkan bahwa seorang muslim hendaknya istimrar, kontinu dalam beribadah, sehingga benang yang sudah dia pintal menjadi kuat, terus kokoh dan kontinu, tidak dia uraikan kembali menjadi tercerai-berai. Sebagaimana seorang wanita yang tadi diperumpamakan oleh Allah Subhanahu wa taala. ثم ختم رحمه الله تعالى الآيات في هذا الباب بقول الله عز وجل: واعبد ربك حتى يأتيك اليقين، وهي آخر آية من سورة الحجر، وفيها الأمر بالمواظبة على العبادة والمحافظة عليها إلى الممات، لأن اليقين المراد به في هذه الآية الموت. فمعنى قوله واعبد ربك حتى يأتيك اليقين أي واظب على العبادة واستمر في جميع الأوقات على التقرب إلى الله بأنواع العبادات إلى أن يتوفاك الله سبحانه وتعالى وأنت على ذلك. وقد امتثل نبينا عليه الصلاة والسلام أمر ربه فلم يزل دائبا في العبادة مستمرا عليها مواظبا على أدائها حتى أتاه اليقين من ربه صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. Kemudian Al-Imam Nawawi rahimahullah membawakan ayat yang terakhir yang beliau sebutkan dalam bab ini, bab tentang menjaga amalan, yaitu firman Allah Subhanahu wa taala di akhir di surat Al-Hijr, yaitu ayat 99, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin." Wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa'bud rabbaka, sembahlah Rabb engkau sampai datang keyakinan. Maksud keyakinan di sini adalah kematian. Para pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ayat ini diturunkan perintah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala sampai ajal tiba. Yang dimaksud dengan keyakinan ini, sampai datang keyakinan, maksudnya sampai datang kematian. Ya.
Ya, artinya Allah Subhanahu wa taala mengatakan wadzib, yaitu kontinulah engkau wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam beribadah. Ya. Dengan berbagai macam ibadah yang telah engkau lakukan, kontinulah engkau, berkesinambunganlah engkau dalam melaksanakan ibadah-ibadah tersebut. Sampai kapan? Sampai datang wafat, sampai datang kematian. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menjalankan perintah Allah ini sehingga kita dapati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam senantiasa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan berbagai macam ibadah yang telah dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan penuh kesungguhan dan penuh kekhusyuan, beliau tulus beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala sampai datang kematian menjemput beliau sallallahu alaihi wasallam. ثم أورد الإمام النووي رحمه الله تعالى حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من نام عن حزبه من الليل أو عن شيء منه فقرأه ما بين صلاتي الفجر ما بين صلاة الفجر وصلاة الظهر كتب له كأنما قرأه من الليل رواه مسلم. هذا حديث عظيم في باب المحافظة على العمل، فمن أكرمه الله سبحانه وتعالى ومن عليه وتفضل بأن كان له حزب من الليل، ومعنى حزب من الليل أي صلاة من الليل، له قدر يصليه من الليل، إما مثلا 4 أو 6 أو 8، ثم نام عنه أي ليلة من الليالي فقرأه ما بين صلاة الفجر وصلاة الظهر كتب كأنما قرأه من الليل. فهذا فيه أولا استحباب المداومة على فعل الخير، ومن ذلك قيام الليل، وأن من تمام المحافظة أنه إن فاته يقضيه من الصباح ما بين الفجر إلى الظهر ويكتب كأنما أقامه أو قرأه من الليل. Kemudian Al-Imam Nawawi rahimahullah membawakan hadis-hadis dalam bab ini, di antaranya hadis dari Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Man nama an hisbihi minal lail aw an syai'in minhu", barang siapa yang ketiduran sehingga tidak membaca Al-Qur'an yang biasa dia baca di dalam salat malamnya, atau sebagian ayat yang biasanya dia baca dalam salat malamnya, kemudian dia ketiduran, faqara'ahu ma baina salatil fajr wa salatil dhuhr kutiba lahu ka'annama qara'ahu minal lail. Kemudian akhirnya dia pun mengerjakannya tatkala di siang hari antara salat subuh dengan salat zuhur, dia membaca Al-Qur'an tersebut, maka seakan-akan dia membacanya di malam hari. Hadis ini hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Para pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ini merupakan hadis yang agung tentang bagaimana seorang menjaga amalan solehnya. Oleh karenanya barang siapa yang telah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, diberi kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala, diberi karunia oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengerjakan amalan-amalan soleh, misalnya seperti salat malam atau yang lainnya, ya. Kemudian dia baca Al-Qur'an dalam salat malamnya tersebut, ya. Maka hendaknya dia menjaga amalannya tersebut, berusaha untuk kontinu dalam melaksanakan amalan salat malamnya tersebut. Akan tapi jika suatu saat dia tertidur, ya, karena ada suatu hal sehingga dia tertidur dan tidak bisa mengerjakan salat malam yang biasa dikerjakan, lantas jika dia terbangun, ya, dia baca Al-Qur'an tersebut yang biasa dia baca dalam salat malamnya di siang hari, ya, sebelum waktu zuhur dia baca, dari waktu setelah salat subuh sampai waktu zuhur dia mengerjakan amalan tersebut, maka dia akan mendapatkan ganjaran seakan-akan dia baca di malam hari. Dari sini kita dapati bahwasanya hadis ini menunjukkan dua perkara. Pertama, yaitu disunahkan seorang untuk bisa mudawamah, yaitu kontinu dalam melaksanakan amalan ibadahnya. Seperti salat malam, berusaha kontinu, jangan sampai ketiduran. Akan tapi, dan menunjukkan perkara yang kedua, jika dia ketiduran dan tidak sempat mengerjakannya, maka di antara kesempurnaan penjagaan amalan tersebut, dia kerjakannya di waktu siang hari. Sehingga tidak luput, kontinunya terus berjalan. Jika tidak bisa dikerjakan malam hari, maka dikerjakan pada siang hari sebelum waktu zuhur. ثم أورد حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم يا عبد الله لا تكن مثل فلان
كان يقوم الليل فترك قيام الليل متفق عليه. هذا فيه حث من النبي صلى الله عليه وسلم لعبد الله بن عمرو بن العاص على المواظبة على العمل والمحافظة عليه والرعاية له، وقد التزم أن يقوم من الليل حظا، وأيضا التزم على أن يلتزم بالصيام، وكان فاوض النبي صلى الله عليه وسلم في قدر القيام وقدر الصيام كما سبق أن مر معنا. فحثه النبي عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث على المداومة، وقال له لا تكن مثل فلان، ولم يسمه عليه الصلاة والسلام سترا عليه، ولأن الشخص قد يتغير، قد يكون مثلا توقف عن القيام ثم رجع إليه، وتوقف عن العمل ورجع إليه، فلا يحتاج المقام إلى أن يسمى الشخص الذي وقع في التقصير، لأنه قد يتحول وتتغير حاله، وأيضا من باب الستر، ولهذا لم يسمه عليه الصلاة والسلام. قال لا تكن مثل فلان كان يقوم الليل فترك قيام الليل. وهذا كما قدمت فيه الحث على المواظبة على العمل والاستمرار عليه. Para pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kemudian Al-Imam Nawawi rahimahullah membawakan hadis dari Abdullah bin Amr bin Al-As radhiyallahu taala anhu, di mana dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah berkata kepadaku, "Ya Abdullah, la takun mithla fulan." Wahai Abdullah, janganlah engkau seperti si fulan. Kana yaqumul lail fataraka qiyamal lail. Dia dulu pernah salat malam, kemudian dia tinggalkan salat malam tersebut. Hadis ini hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Para pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam hadis ini Nabi sallallahu alaihi wasallam memotivasi Abdullah bin Amr bin Al-As untuk bisa bermuadzabah, kontinu dalam amalan-amalan yang dia kerjakan. Dan kita ketahui sebagaimana pertemuan sebelumnya bahwasanya Abdullah bin Amr bin Al-As telah melazimkan dirinya untuk sholat malam dan telah melazimkan dirinya untuk berpuasa. Oleh karenanya, dan disebutkan dalam hadis yang lain bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam meminta dia untuk meringankan puasa yang begitu dia semangat melakukannya, ya. Sebagaimana puasanya Nabi Daud, dan juga sebagaimana sholat malam Rasulullah SAW menawarkan dia yang lebih ringan. Dan kita dapati Abdullah bin Amr bin Al-As semangat untuk melaksanakan ibadah sholat malam maupun ibadah puasa. Karenanya Nabi SAW mengingatkan Abdullah bin Amr bin Al-As, memotivasi beliau untuk tidak terputus amalannya, akan tapi continue dalam mengamalkan sholat malamnya. Karenanya Nabi SAW berkata, "Ya Abdullah, la takun mithla fulan." Wahai Abdullah, jangan kau seperti si fulan. Ya, Rasulullah SAW tidak menyebutkan nama si fulan ini karena memang tidak perlu untuk disebutkan, ya. Karena Rasulullah SAW ingin menutup, ya, tidak perlu menyebut aib orang ini, ya. Sehingga Rasulullah SAW hanya mengatakan, janganlah kau seperti si fulan. Dan perkara kedua, bisa jadi si fulan ini yang tadinya sholat malam kemudian meninggalkan sholat malam, bisa jadi berubah kondisinya, akhirnya dia kembali lagi sholat malam sebagaimana kebiasaannya. Oleh karenanya kalau tidak perlu kita menyebutkan nama seorang, maka tidak perlu kita sebutkan, apalagi ada aib pada orang tersebut. Rasulullah SAW mengatakan, la takun mithla fulan, jangan kau seperti si fulan. Namun Nabi tidak menyebutkan namanya. Kata Nabi SAW, kana yakumul lail fataraka qiyamal lail. Dia dulu sholat malam terus, kemudian dia tinggalkan sholat malam tersebut. Hal ini, hadis ini menunjukkan dorongan dari Nabi SAW agar kita senantiasa kontinu dalam melaksanakan ibadah yang telah kita lakukan. ثم ختم رحمه الله تعالى هذا الباب بحديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا فاتته الصلاة من الليل من وجع أو غيره صلى من النهار 12 ركعة. رواه مسلم. وهذا فيه قضاء ما يفوت من صلاة الليل، ونبينا عليه الصلاة والسلام كان يصلي من الليل 11 ركعة. فإذا فاتته هذه الصلاة من الليل بسبب الوجع الذي هو المرض أو نحو ذلك، كان يصلي ذلكم من النهار أي في الضحى، ولا يصلي 11 وإنما يضيف إليها ركعة. ولهذا من كان يواظب على شيء من الليل
يصلي إن كان يصلي 5 وفاته بسبب مرض أو نحوه يصليه 6 في الضحى، وإن كان 7 يصليه 8 في الضحى، وهكذا. فهذا فيه الحث على المواظبة على العمل والمحافظة عليه والحرص على أن لا يفوت، وإذا فات يقضيه إن كان مما جاءت السنة بقضائه. أسأل الله عز وجل أن ينفعنا أجمعين بما علمنا، وأن يوفقنا لسديد الأقوال وصالح الأعمال، إنه سميع قريب مجيب. Kemudian Al-Imam Nawawi rahimahullah menutup bab ini dengan sebuah hadis dari Aisyah radhiyallahu taala anha, di mana Ummul Mukminin ibu kita semua Aisyah radhiyallahu taala anha berkata, "Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza fatathu salat min al-lail min waja'in aw ghairihi, shalla min an-nahari 12 raka'ah." Nabi sallallahu alaihi wasallam jika tidak sempat salat malam, ya, karena sakit atau yang lainnya, karena suatu hal, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam pun mengganti salat tersebut di siang hari 12 rakaat. Hadis ini hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Para pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, barang siapa yang salat malam, biasanya salat malam, kemudian dia tidak sempat mengerjakannya karena ada suatu penyakit, ya, karena atau suatu hal, maka hendaknya dia mengqadanya di siang hari, yaitu di waktu duha. Sebagaimana yang dikerjakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam senantiasa salat malam, akan tapi suatu saat dia sakit, beliau sakit, atau ada kondisi yang lain, kata Aisyah radhiyallahu taala anha, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam pun mengerjakannya di siang hari, yaitu di waktu duha, sebelum zuhur. Ya, di waktu duha. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam kebiasaannya salat malam 11 rakaat, sehingga tatkala beliau tidak bisa salat 11 rakaat di malam hari, beliau mengqadha salat malam tersebut di siang hari 12 rakaat. Jadi ditambah 1 rakaat agar hitungannya genap. Karenanya barang siapa yang biasanya salat malam cuma 5 rakaat, maka tatkala dia tidak sempat mengerjakan salat malam tersebut, di siang hari dia mengerjakannya 6 rakaat. Dan demikian barang siapa yang biasanya 7 rakaat misalnya, maka di siang hari dia kerjakan dengan genap ditambah 1 rakaat menjadi 8 rakaat dan seterusnya. Oleh karenanya hadis ini menunjukkan tentang dorongan untuk muwadhabah, untuk senantiasa continue melaksanakan amalan, bahkan jika tidak sempat dikerjakan di malam hari, dan ada sunnah untuk menunjukkan bolehnya mengqadha amalan tersebut, maka kita mengerjakannya di siang hari agar tetap terus continue dalam melaksanakan amalan kebajikan. Demikian saja para pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kajian kita pada kesempatan kali ini. Selanjutnya saya kembalikan kepada Akhi Ihsan.